Hari ini kita bakal podcast Malaysia yang berjudul Mental Issue Anak Rantau. Jadi, perkenalkan, nama saya Khalifzat Handesra. Saya mahasiswa UUM semester 2 di sini. Dan kali ini saya membawa guest star. Sebenarnya dia udah bukan student. Dia postgraduate lah. Jadi bisa diperkenalkan namanya siapa? Iya, terima kasih atas jemputan daripada invite saya, Mas siapa? Wizar. Wizard. Baik, Mas Wizar. Ya, perkenalkan nama saya Rahamdi Wirahadi Kusuma. Tahun ini udah selesai pendidikan PhD, tinggal menunggu convocation. Ya, dan sambil menunggu saya melakukan sebuah aktivitas kerja juga sebagai research assistant di school saya sendiri. Kalau betul tadi schoolnya apa? School saya School Applied Psychology, Social Work and I Policy. see. Oke, jadi kebetulan Bang Hamdi ini ahlinya di psikolog. Ah, Jadi kenapa tema ini kemungkinan bakal penting banget karena apalagi diingat kita sebagai anak rantau Indonesia pasti sebelum memilih kuliah di luar negeri pasti kita harus tahu dulu nih dari segi-segi apa namanya eh tujuan tujuan kita. kita, habis itu kita bersedia atau tidak mengalami isu-isu yang di sini. Habis itu apalagi kan culture di sini beda ya. Culture di sini Benar, Mas. eh apa sangat sebenarnya nggak sangat berbeda tapi cukup untuk apa namanya ya? Buat kita jadi culture shock juga ya kan. Betul. Jadi kabar lihat lihat ini dulu nih. Lihat pertanyaannya dulu. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang culture shock apa sih? Apa realita dan ekspektasi apa yang ketika Abang datang pertama kali di sini, culture shock apa yang Abang alami? Ya, baik. Jadi ketika kita sudah ready untuk ke luar negeri ataupun di mana untuk melakukan perantauan secara pendidikan, sebenarnya kita inilah ada 4 yang harus kita siapkan secara mental. Unsur yang tadi itu adalah secara pikiran kita, emosi kita, perilaku kita, dan fisik kita. Karena ketika kita sampai di suatu tujuan tempat destinasi untuk kita belajar, culture shock itu kan mempengaruhi 4 ini, Oh, I see. mempengaruhi jiwa kita. Mm-mm. Culture shock di tempat misalnya kita datang di Malaysia nih, tepatnya di bagian ujung utara Malaysia, perbatasan Thailand. Apa yang biasa culture shock yang alami oleh Wizard? Selain bahasa, Mm. makanan. Jujur kalau di sini aku pasti culture shock yang paling pertama aku ngerasain adalah bahasa. Oke. Karena eh terutamanya di UM ini sebenarnya banyak orang internasionalnya, tapi mostly kalau kita ketemu sama orang Malaysia, bahasa Malaysia sini tuh bukan bahasa Malaysia yang kita tahu pada umumnya. Yes. Bisa dibilang kalau di Indonesia ada bahasa daerahnya mereka lah. Dan bahasa daerah mereka tuh bener-bener sangat susah untuk dipahami, untuk ditangkap lah. Jadi kayak kita harus mikir dulu. Maksudnya kayak alternatifnya kita pakai bahasa Inggris itu. Betul. Dan juga culture shock kedua yang aku alami adalah pembelajaran di sini. Karena aku terbiasa di Indonesia dengan pembelajaran yang tidak bisa dibilang santai juga, tapi pengalaman aku SMP, SMA, langsung berpindah ke kuliah, itu membuat culture shock aku yang kayak dari tadi jiwanya lumayan malas, harus lumayan apa ya berubah untuk menyanggupi kuliah yang ada di sini itu. Dan juga hmm, ini sih finansial pastinya. Apalagi yang kita tahu ya seperti itulah pokoknya. Ya kita harus hemat, bukan hemat-hemat sih, sangat memanage banget Betul. tentang keuangan kita. Itu menjadi buat aku sendiri karena jujur aja aku bukan dari segi orang yang sangat mampu juga bukan. Jadi saya Sama kok. ya jadi aku pun harus memanage apa yang aku harus beli, apa yang harus aku inginkan. Mm-mm. Aku dapat advice ya dari abang-abang aku itu kayak beli tuh bukan
hanya pengen, tapi kebutuhannya itu. Dan juga culture shock, mungkin culture shock mostly itu ya. Kalau untuk lingkungan sebenarnya tidak terlalu jauh beda sebenarnya sama Indonesia, kayak karena apalagi kita di posisi utara, Mhm. banyak apalagi fun fact, orang Malaysia suka banget lagu Indonesia. Iya, bener Itu banget. makanya yang selalu membuat aku di sini kayak tidak berada di Malaysia sebenarnya. Seperti itu. Itu sih Jadi kalau lagu sangat berpengaruh ya? yes, kalau buat aku ya, kalau buat aku. Itu sih culture shock yang aku alamin terhadap di Malaysia ini. Iya, jadi apa yang dialami oleh Wizar itu semuanya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami pada waktu awal. Dan Hmm. semua anak-anak rantau untuk mengenyam pendidikan semuanya hampir sama mengalami hal tersebut. Dan di dalam psikologi itu disebut dengan akulturatif stres. I Apa sih see. yang dimaksud dengan nah di sini saya, mencoba untuk, mencari, memberikan sebuah pemahaman yang bisa difahami dengan mudah bahwa akulturatif stres itu sebuah tekanan psikologi ya, yang Hmm. muncul ketika seseorang sedang menyesuaikan diri dengan budaya baru. I Itu see. disebut dengan akulturatif stres. Nah, eee, upaya kita untuk, melakukan penyesuaian diri, itu sangat berpengaruh terhadap 4 unsur jiwa kita ini, 3 unsur jiwa ini dan raga kita. Ketika kita datang, kita akan langsung berpikir, mau nggak mau pikiran kita akan mengalami sebuah critical thinking, itu satu. Perubahan cara berpikir kita. Yang kedua, perilaku kita harus menyesuaikan dengan budaya yang apa yang ada di sini. Kita menjaga perilaku tutur kata kita, etika kita. Ketika kita memberikan contoh yang tidak baik, bukan hanya kita yang dijudge, melainkan negara kita sendiri, Betul. ya kan? Dan yang ketiga emosi, kita harus belajar untuk bersabar. Bersabar dalam hal ini mempelajari budaya yang ada. Kita menyesuaikan bukan berarti kita harus ikut, tetapi kita menghargai dan menghormati budaya itu. Sehingga uh, untuk menghandle stres itu ya kita harus benar-benar harus belajar. Dan tahu nggak ketika teman-teman semuanya yang melakukan perantauan itu secara mental mereka lebih matang dibanding orang-orang yang tidak melakukan perantauan. Karena dari segi Iya, ininya pun mereka udah kebentuk lah ya. iya tertuntut. Yang tadinya nggak disiplin jadi disiplin, Betul. ya kan? Hmm. Karena secara sepenuhnya, secara sistem kehidupan mereka yang dia bawa, dari suatu kebiasaan yang biasa-biasa saja, datang ke tempat destinasi baru, tempat tinggal baru, itu akan merubah sistem hidup mereka secara keseluruhan. Setuju. Mulai daripada bangun tidur, sampai tidur kembali. Iya, seperti itu. Paham. Hmm. Jadi kita memang harus menjaga 4 hal itu ya. Pikiran kita, perilaku kita, emosi kita, dan fisik kita selama kita berada di perantauan. Karena 4 ini ketika mental kita tidak baik-baik saja, ini sangat nampak. Cara berpikir kita bakalan kacau, sulit untuk mencari solusi. Perilaku kita kadang-kadang tidak jelas, akhirnya kebanyakan tinggal menyendiri di kamar, ya kan, ketika tidak sesuai. Dan mau nggak mau kita harus bangkit. Yaps, Mm-mm. betul. Karena yang aku rasain pun di sini kayak aku tuh jujur orangnya bisa dibilang tidak terlalu rajin dan juga ya malas lah bisa dibilang. Tapi dengan aku adanya di sini, dengan perbedaan waktu yang di sini juga, aku pun harus membiasakan diriku untuk beradaptasi Iya, dan benar. mencoba untuk apa ya, disiplin dengan apa yang aku punya di sini. Contohnya kayak waktu kuliah, apalagi fun fact di sini tuh kan waktu subuh, waktu subuh sama kuliah tuh berdekatan ya. Kalau Hmm. di Indonesia itu kan kayak jam 4 jam 5 kita udah subuh kan. Benar, Sedangkan di sini tuh apalagi pas awal-awal ya, pas awal-awal aku di sini tuh itu subuh sekitar jam 6 lebih. benar. Dan kuliah kita tuh biasanya kan karena di sini jauh ya, kita harus ini bus kan. Dan bus itu sangat sebenarnya tidak bisa diandalkan. Jadi kita harus 1 jam sebelum at least kita udah stay. Betul. Dan kelas kita mulai biasanya itu jam 8.30. Dan jadi kayak dari jam setengah 7 itu kita baru selesai maghrib. Habis itu baru ajan maghrib malah. Baru ajan maghrib. Kita mandi. Selesai-selesai paling siap-siap prepare 7.30, 7.40.
Habis itu dan juga dengan adanya di sini kita harus bus dan juga kita harus ngerushing cepet-cepetan untuk Benar. memanage waktu kita biar kita tidak telat masuk kuliah. Itu sih yang kayak itu kebiasaan aku yang bukan kebiasaan aku. Itu salah satu Terbentuk. culture shock aku yang kayak, "Waduh, kok aku merasa diburu-buru banget ya?" Itu sih, itu culture shock aku sih. Benar banget. Saya pun juga mengalami hal yang sama di awal-awal ya kan. Mhm, Karena perbedaan waktu, culture shock waktu nih yang membuat kita ya kan. Tapi hal itu mampu kita atasi betul, ya dengan kan. tidak sadarnya Betul. kita bisa melewati itu sebenarnya. Iya, makanya tadi saya katakan bahwa anak-anak yang perantau ini memiliki mental yang lebih matang dibanding orang-orang yang tidak merantau. Karena kenapa mental mereka? Karena mereka tertuntut secara critical thinking untuk mencari self analysis, self solution buat dirinya, ya kan? Betul, iya. Mm-mm. Dan ketika hal itu tidak kita berikan solusi pada diri kita, yang rugi pun kita juga. Yaps, betul, yang rugi kita, habis itu, kita ketinggalan pelajaran, kita wah itu kalau time managementnya kita tidak bisa, Mhm. kayak, wah bisa dibilang hancur lah, Iya, itu akan sih, kacau. Sistem kacau. sistem keseharian kita di dalam proses belajar ini akan kacau. Betul, makanya kita harus me-manage banget. Betul banget. Oke, mari kita lanjut ke Oke, segmen berikutnya. lanjut guys. Oke, lanjut ke segmen berikutnya adalah mengatasi orang-orang yang homesick ketika sudah masuk di perkuliahan di luar negeri ini. Mhm. Gimana sih cara mengatasi homesick itu sendiri? Kan dilihat, jujur teman-teman aku pun ada beberapa orang yang kayak, mungkin aku pun juga kadang homesick, tapi karena aku sebenarnya mungkin karena udah terbiasa. Aku dulu SMP SMA boarding juga, jadi udah Hmm. terbiasa tidak terlalu homesick lah. Tapi aku melihat teman-teman aku masih banyak yang kayak kangen orang tuanya, kangen Indonesia. Karena jujur aja guys, maksudnya walaupun kita bahagia kuliah di Malaysia, bukan di Malaysia aja, entah itu luar negeri pun, Tuh. tapi tetap ada di sisi kita kepengen balik Indonesia. Maksudnya kepengen balik Indonesianya itu terutama kalau buat aku terutama di makanan. Jujur makanan aku pengen banget balik ke Indonesia karena makanan. Selain sama orang tua ya. Itu sih. Itu sih yang Bang aku pengen tanyakan, gimana sih mengatasi orang-orang homesick yang ada di sini? Karena dilihat bahkan aku pun di sini di Trade Twins itu di Inasis aku, di asrama aku, itu aku sendiri, aku tidak ada roommate. Aku merasa wah sepi banget lagi kuliah. Habis itu kayak apa namanya? Apa-apa sendiri. Kuliah beda lah sama aku waktu di SMP dan SMA. Itu sih. Apa yang bisa kita atasi dalam masalah homesick itu. Iya, homesick itu ialah sebenarnya homesick itu ketika muncul itu sebenarnya adalah menurut saya itu adalah bagian daripada self protection kita. Oke. Homesick itu jangan disalahartikan ada sesuatu hal yang negatif yang justru akan melemahkan Mental. mental kita, Paham? melemahkan cara berpikir kita, hilang-hilang motivasi kita. Justru hal tersebut harus dijadikan sebuah hal yang positif thinking, bukan overthinking. Oke. Ketika kita rindu, jiwa kita ini akan terkoneksi langsung dengan kehidupan kita yang pernah merasa nyaman Yap, dibanding pada saat kita merantau pada saat ini. Hal yang betul. harus kita lakukan yang pertama, yang harus kita lakukan sebenarnya kita tidak ingin melakukan sesuatu, tapi ada sebuah critical thinking yang selalu saya ucapkan bahwa anak Betul. rantau itu mau tidak mau dia akan critical thinking. Ketika dia kangen makanan, kan masih masih syukur kita yang ada di Malaysia, Ya, makanan makanan kita. tidak terlalu jauh beda lah Yes, sebenarnya. benar. Tidak terjauh beda. Sehingga hal itu masih bisa kita handle untuk makanan tersebut, ya kan. Justru kadang-kadang yang membuat kita lupa ke makanan di rumah karena ada suatu makanan yang baru yang membuat kita lebih suka dibanding makanan di rumah. Paham gak maksud saya? Paham banget. Wah ini makanan, jangankan di rumah, di kampung ada makanan-makanan yang baru membuat kita akan senang tinggal di sini. Bahkan justru sebaliknya ketika kita balik ke Indonesia kita kan kangen makanan yang ada Yes, di tempat kita perantauan betul. dulu. Ini kan, Iya wah sih, gua kenapa kangen begitu banget ya? nih. Nah, iya itulah kenapa kita jadi kangen gitu. Karena kita duduk merantau itu bukan dalam waktu yang singkat seminggu guys.
Betul, Ah, 3 ada tahun, 4 tahun. iya, 3, 4 tahun. tahun, Apalagi beliau beliau yang oh sudah enggak Pak, 4 tahun, 5 tahun cukup kok. Oke, lanjut. Ya, seperti itu. Untuk menghadapi, apa namanya, homesick juga, yang paling utama buat teman-teman, pada saat kita datang itu, yang harus kita bangun ya adalah support system kita. Support system itu sangat penting buat kesehatan mental kita. Support system itu harus dibangun, eee, 2 hal dalam support system, yaitu self support system untuk diri sendiri Oke. dan support system untuk di luar, internal maupun eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan support system itu? Bisa tahu? Ya, sesuatu hal yang membuat diri kita untuk bangkit dari itu sih. Iya, termotivasi lah ya. Iya, Itu betul. untuk menghandle ketika kita mengalami sebuah permasalahan. Itu adalah support system. Nah, support system untuk diri sendiri atau self support system itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang harus dibangun adalah kita harus pahami diri kita, kita hobinya apa. Oke. Hobi ya kan. Siap, Kadang-kadang siap. karena kita tidak bisa mengandalkan support system yang bersifat internal, Oke. eksternal. Iya, iya, betul. Tidak boleh. Kita kadang-kadang ketika kita mengumpul sama support system kita yang di luar sana, itu misalnya nih mau makan-makan, kita nggak ada duit nih, nggak mungkin kita mau Hmm. ikut gabung, kita berusaha untuk menghindar karena misalnya masalah keuangan. Akhirnya kita, harus memberikan support system pada diri kita sendiri. Oh, untuk menghindari itu mungkin gua hobinya pergi lari, bersukan, kan olahraga, renang, sendiri pun nggak apa-apa. Justru ketika kita berolahraga sendiri itu justru akan membuang energi-energi yang negatif. Mhm. Jadi mungkin yang dimaksud dari Bang Hamdi ini, cara untuk mengatasi homesick itu adalah mempersibuk diri sendiri. Yes, karena support system itu adalah bagian dari activity untuk menghandle permasalahan mental kita. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk, self protection, afirmasi, ada yang mengatakan memanipulasi keadaan kita, semua itu adalah hal-hal yang positif untuk menjaga, mental kita tetap sehat. Mhm, I see. Tapi kan tetap maksudnya menurut aku mhm. gini ya, Bang. Iya, Eh, kan kita di sini tetap sibuk ya. Tapi bakal ada di waktu kita untuk pelarian. Maksudnya pelarian ini kayak pelarian kita kayak pengen buat pelarian ke orang tua karena kita merasa stres di sini iya, dengan hektiknya di sini. Makanya itu yang membuat mereka homesick kan. Itu salah satu yang reason kenapa orang homesick itu untuk menjadi pelarian kembali ke orang tua, ke zona nyamannya mereka. mhm. Nah, untuk mengatasi itu sih sebenarnya seperti apa sih? Iya, baik. Ini sangat 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 menarik ya pertanyaan dari Wizard itu. Mm-mm. Saya justru senang ketika Wizard bertanya, "Ketika saya homesick, gue kangen rumah, kangen ngobrol sama orang tua." Bagus. Betul. Saya ingin mengatakan bahwa orang tuanya berhasil dalam memberikan parenting. Karena anak rantau ketika rindu sama rumah berarti, eee, karena rumah itu adalah tempat terapi, guys. Kalau menurut dalam ilmu kami, tempat terapi terbaik itu adalah kembali ke rumah dan terapis terbaik itu adalah ayah dan ibu kita, Wah, gitu. kok jujur tiba-tiba merinding ya? Karena kangen mungkin ya. Iya. Jujur jujur aku Heeh. sangat bersyukur banget sih sama orang tua aku ya. Alhamdulillah. Ya Yang maksudnya sama ayah ibu aku, sama abang aku, mhm, keluarga aku lah. Habis itu alhamdulillah. juga aku sangat disupport banget sama keluarga besar aku. Masya Jadi Allah. kayak ada rasa homesicknya untuk kembali bersama lah Ya, bersama mereka. jadi homesick ini ya seperti yang ini adalah sesuatu yang positif, kangen rumah, artinya rumahnya itu betul-betul dijadikan tempat terapis, ya kan, tempat Betul. terapi dan Mm-mm. terapi terbaik yang menurut dalam psikologi family itu adalah memang ayah ibu kita. Betul. Ya kan? Dan ketika anak tersebut merindukan keluarga dan rumahnya, itu berarti parenting itu berhasil, berjaya, sukses untuk membentuk anak tersebut. Nah, menghadapi semua hal tersebut ketika nih kangen berat banget nih ya kan, seperti yang saya katakan tadi itu adalah kita harus bangun support system ketika secara diri sendiri tidak mampu, kita mungkin bangun support system yang di luar. Kita cari teman-teman yang boleh mengerti kita, memahami kita, menghormati dan Paham. menghargai kita. 4 kata kunci dalam membangun relationship atau development of relationship kepada support system kepada orang, yaitu orang itu harus mengerti kita, memahami, 4M. Saya sebutnya 4M, mengerti, memahami, menghargai dan menghormati. Oke, Ketika I see. keempat ini sudah sesuai dengan diri kita dan orang yang kita jadikan teman,
tempat ini connect antara kita dengan dia, maka itu adalah tempat teman yang terbaik buat kita. Ya bisa Hmm. dibilang pengganti cerita Keluarga. juga. Ya, pengganti keluarganya mereka juga. Iya. Makanya mungkin yang tadi dibilang oleh Bang Hamdi adalah mengatasi homesick itu sebagai yang tadi yang aku bilang juga, aku mention yang pelarian ke orang tua itu, kita harus mencari, bisa mencari tempat pelarian kita sendiri yang ada di sini. Bener banget. Contohnya teman kalian. Karena jujur aku setuju banget dengan apa pendapat Bang Hamdi, dan begitupun aku dengan teman-teman aku sendiri. Karena gini, kayak realistisnya adalah misalnya kalian apa namanya, bisa nih menganggap diri kalian bisa untuk hidup sendiri di sini, tapi realitanya nggak bisa, guys. Realitanya kalian tetap harus butuh teman, harus butuh orang yang bisa kalian ajak cerita, ajak berdiskusi. Karena menurut aku teman bukan sekedar untuk seru-seruan, tapi menurut aku adalah teman itu POV dari orang lain untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena dari teman itu kita bisa melihat diri kita di POV yang berbeda. Misal kayak aku ke Bang Hamdi nih, Bang Hamdi pasti melihat POV aku dengan yang sifat yang lain. Aku ke teman ini bisa melihat aku dengan sifat yang lain. Dan juga aku bisa curhat ke mereka, meluapkan perasaan aku yang ada di sini. Itu bisa menurunkan apa namanya, stres negatif. Karena jujur aja guys, aku kalau cerita itu yang tadinya energiku habis, terkuras, itu aku jadi rileks. Pas aku cerita, aku merasa masalah-masalah aku tidak benar-benar plong, tidak benar nol, tapi membuat aku lebih tenang. Makanya aku bisa dibilang jiwa sosial aku lumayan tinggi lah terhadap teman-teman ini. Itu sih kalau dari aku cara mengatasi homesick aku adalah pelarian dengan cara berteman dengan yang baik, dengan yang pas lah. Maksudnya kalian udah gede, pilih-pilih teman yang baik lah, seperti itu. Teman itu memang kita harus selektif. Betul. Maksudnya kayak oke, orang-orang bilang kayak kita berteman sama semuanya, tapi kalian juga harus tahu. Oke, maksudnya berteman sama semuanya, tapi kalian harus tahu mana jati diri kalian. Maksudnya jangan sampai kalian terbawa oleh arus. Maksudnya kayak apalagi di lingkungan luar negeri yang kayak entah hal-hal yang biasanya ilegal di Indonesia jadi legal, itu yang harus kalian membawa sih. Maksudnya kayak apa namanya, bisa menghandle diri kita agar tidak terkontaminasi dengan itu. Benar banget. Jadi saya ingin menambahkan, saya sebelum saya nambahkan, saya ingin memberikan sangat-sangat bangga dengan Wizard dengan pernyataan tersebut. Maknanya saya bilang di awal bahwa anak perantau itu memiliki mental yang lebih matang dibanding orang yang tidak merantau. Seperti Wizard, dia sudah mampu mendeteksi mana yang sesuai dengan dirinya. Alhamdulillah. Ya kan, mana yang sesuai dengan dirinya, teman yang sesuai untuk dicerita, buat cerita, teman yang sesuai untuk diajak bermain, bersukan, bersanda gurau. Yang bersanda gurau belum tentu bisa diajak cerita, makanya support system itu memang kita harus kita manage baik-baik. Oh ini nih teman gue yang paling cocok untuk buat bercerita. Pada saat gue mau pergi berolahraga, ini nih grup gue yang paling cocok nih teman gue untuk berolahraga. Ya kan? Ketika gue ada permasalahan tentang pembelajaran matematik nih misalnya kan, oh ini nih yang boleh gue hubungin nih. Iya, belajar sama mereka. Support system itu memang kita harus bukan hanya satu orang. Support system itu memang sesuai dengan keperluan kita. Karena support system itu adalah self solution untuk permasalahan kita. Setuju banget sih. Itu salah satu solusi dari kita ya untuk mengatasi homesick. Jadi Oke, bisa lanjut dulu. Satu lagi yang mumpung saya lagi juga ingat, ketika buat teman-teman yang di luar negeri, dimanapun di universitas manapun, jangan lupa untuk memanfaatkan sistem sumber bahwa di setiap universitas ada jasa konseling. Itu betul. Jasa konseling, jasa konselor buat teman-teman ketika dia tidak mampu menemukan support system yang untuk diajak berbicara. Pihak university seperti di universitas kita yaitu Universiti Utara Malaysia itu memberikan jasa kepada seluruh mahasiswa baik degree, master hingga PhD, itu jasa konseling itu ada dan itu free. Itu salah satu yang diberikan di sini untuk mengatasi anak-anak luar negeri lah, anak-anak internasional. Karena
mereka pun tahu, kita semua tahu pasti orang-orang, apalagi kita di sini sendiri, kita tidak Bener. bersama orang tua, kita di sini berbaur dengan orang-orang yang baru. Pasti ada tuh masalah-masalah yang kayak aduh, gimana ya cara bertahan di sini sendiri, kok kita merasa sendiri, itu sih. Makanya walaupun sorry aja ya, sorry to say, walaupun lelaki tidak bercerita, tapi tapi pasti ada kalanya guys, pasti ada Bener. kalanya kalian merasa kalian tuh butuh banget cerita. Yes, bener Betul banget. banget. Dan satu hal yang paling utama, yang gue ingin juga sampaikan, eh, ketika kita merantau, jangan pernah tidak menghadirkan Tuhan di diri kita di setiap aktivitas kita. Yes, Ya betul. kan? Jadi jangan sampai putus juga lah dari agama gitu Iya. kan. Ibadah itu sangat penting di saat kita Paham? rantau, karena ada hal-hal yang tidak bisa, yang bukan kuasa kita Yaps, untuk betul. mendapatkan solusi. Karena solusi itu bisa datang dari mana saja. Ada yang secara langsung kita sadar dan tidak sadar. Yang tidak sadar ini adalah bukan kuasa kita, kuasa Tuhan. Makanya banyak-banyak berdoa biar kita selamat, ya kan, Yaps, dimudahkan, betul. dilancarkan pendidikan kita Yaps. selama proses perantauan kita ini. Saya bahkan menyebutnya kalau selagi merantau nih selama 4 tahun, awal-awalnya gue mau pergi traveling knowledge gitu loh, traveling knowledge. Tapi traveling knowledge itu kan berpindah-pindah ya kan. Yep. Untuk orang yang suka nge-trip atau yang sebagainya. Tapi kita ini bukan traveling knowledge lagi karena memang kita stay 4-5 tahun untuk menyelesaikan studi ya kan. Yaps, betul. Jadi ibaratnya kita stay di sini, ini ibaratnya kita separuh jiwa kita sudah ada di tempat rantau itu loh, dengan yang ada di rumah sana. Soalnya kadang-kadang kita balik ke Indonesia, kita kangen tempat rantau kita. Wah, gue pengen balik Yaps. lagi, rindu banget ya kan. jujur aja guys, tempat rantau ini, jujur aku juga orangnya suka banget traveling. Aku suka banget trip. Makanya aku seketika saat kemarin balik pulang pas libur semester, kayak aku tetap ada rasa kangennya untuk balik ke Malaysia, untuk kayak aku pengen jalan ke sini nih. Iya. Karena jujur aja itu menjadi salah satu privilege kalian ketika kalian kuliah di luar negeri. Benar banget. Negara-negara yang kalian bisa dibilang susah untuk dikunjungi menjadi gampang untuk dikunjungi. Yes, benar banget. Itu sih. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Yes. Karena sebenarnya dari segmen ini pun sebenarnya udah hampir menjawab segmen kita sebenarnya. Semua segmen kita karena dilihat sendiri kayak kesepian selama kuliah. Kan tadi udah juga dijawab bener. tuh cara mengatasi homesick. Paling ini sih apa kayak mental drop. Kalau kita kan pasti ada nanti mental drop. Maksudnya pasti ada kayak pas karena stres mental kita ngedrop. Kira-kira apa sih yang harus kita atasi? Apa yang harus kita perbuat untuk mengatasi mental drop itu agar untuk menjadi tidak terpikir, untuk merubah mindset kita? Iya. Jadi sebelum kita menjawab apa sih solusi dari mental drop itu, tapi kita harus balik dulu, mental drop itu kok bisa terjadi pada diri kita? Yaps. Ya kan? Biasanya untuk mahasiswa seperti pelajar-pelajar seperti kita, mental drop itu dikarenakan ada sebuah perilaku. Ini kita kembali lagi nih ke unsur, ada cara berpikir kita, perilaku kita. Ketika ada assignment pertama, oke, nanti skip dulu, tunda lagi, ya kan? Yaps. Assignment kedua dan seterusnya. Dan pada akhirnya deadline pun sudah tiba. Yaps, numpuk tuh. Numpuk, ya kan? Numpuk, ya kan? Akhirnya terjadi apa tuh? Penumpukan masalah pada diri kita. Penumpukan masalah dan kita mengalami kekacauan mental, ya kan? Kita jadi stres kayak aduh, gue merasa tugas gue numpuk banget nih. Padahal pada aslinya itu perilaku kita sendiri yang menunda itu. Dan jadi solusinya agar tidak terjadi mental drop, jangan sampai terjadi. Ketika ada tugas, selesaikanlah lebih awal, ya kan, agar tugas itu tidak menumpuk dan tidak menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan mental. Karena mental yang sehat itu datangnya dari kita untuk kita. Yes, betul. Paham? Sehat mental itu datangnya dari Anda untuk Anda. Sehat mental itu datangnya dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman nih, kalau untuk teman-teman para konselor lagi ngumpul ya kan, mahasiswa nih, kalau kita ngobrol nih, wah tadi gue ketemu dengan mahasiswa ceritanya ini, dan itu terjadi setiap semester. Terjadi, gue selalu ini. Udah tahu setiap semester terjadi seperti itu, kok diulang-ulang? Please,
jangan jangan memelihara kebiasaan buruk. Kita Paham? jangan memelihara kebiasaan buruk. Kalau bahasa paling buruknya, gue pernah dibilangin kayak gini sama ibu saya, bodoh kok dipelihara. Udah Yes. tahu itu adalah sesuatu yang merugikan, kok masih mau diulang-ulang lagi? Dan pada akhirnya kita sadar bahwa hal itu tidak baik untuk kita. Karena peneguran itu bisa terjadi melalui, kita bisa ditegur melalui nasihat, dan kalau nasihat tidak berpengaruh pada diri kita, orang yang tidak sadar, kadang-kadang perkara yang membuat mereka tersadar. Sama ini sih, Hmm. aku juga mau bukan mention sih, Iya, kayak mau ngomong lah iya. tentang masalah mental health ini. Maksudnya ada beberapa mental yang bukan karena tugas atau apa. Ada beberapa mental yang kayak ekspektasi. Jadi contoh seperti ini. Oh, Misal menarik, menarik, menarik. menarik ya. Kan kita dibawa ke sini untuk mungkin bisa dibilang selain keinginan kita, itu keinginan orang tuanya juga ya. Yes. Keinginan orang tua masing-masing. Tapi ketika kita saat di sini, habis itu dan terjadilah ekspektasi yang kan orang tua pasti berekspektasi lumayan besar lah kepada kita kalau kita at the end kita bakal menjadi apa yang mereka inginkan. Iya. Tapi dalam proses kuliah itu kita merasa kayak, aduh, gue kok merasa belum sesuai ekspektasi orang tua gue nih. Kok gue masih merasa gue cuma main-main doang nih. Gue masih merasa tuh kayak beban, apalagi dengan financial yang bisa dibilang cukup-cukupan atau mungkin rendah atau semacamnya. Pasti kan itu menjadi isu buat kita, mental kita yang kita alamin kayak kita udah berusaha di sini, kita udah mengikuti lah flow-nya di sini, tapi kok kita masih merasa kayak ilmu kita belum cukup untuk menyanggupi keinginan ekspektasi orang tua kita. Itu sih yang pengen aku bahas, aku tanyakan. Iya. Jadi positifnya ketika diri kita berangkat ke sebuah destinasi untuk mengenyam suatu pendidikan dengan ekspektasi seperti itu, positifnya kita punya self control. Positifnya kita punya self Oke, control, positifnya ya itu. kan? Kenapa saya katakan punya self control? Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, kita teringat, wah, gue ini punya keuangan pas-pasan, wah gue harus ngebatasin, gue nggak bisa ngikut sama orang yang memiliki keuangan yang lebih daripada saya, ya kan? Justru gue akan terjebak, ya kan? Itu. Nah, ketika hal itu terjadi, ada yang lewat, itu Ke membuat distract dikit ya. kita kan Iya, dari tadi ya kita juga ke distract sama itu, jujur. melihat, oh ada yang lewat, ada Oke, yang lewat, ada lanjut. yang ngelihat kita, ya kan? Sebenarnya itu adalah, kita lanjut, sebenarnya itu adalah hal-hal yang positif yang harus teman-teman, untuk yang ketika ekspektasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, yang harus kita lakukan adalah jujur. Oke, Ya, ya jujur itu. sampaikan kepada orang tua. Orang tua ketika berekspektasi lalu anaknya jujur, itu tidak akan membuat dia marah. Karena kejujuranlah yang sebenarnya diharapkan oleh orang tua ketika anaknya sedang merantau. Salah satu hal yang diharapkan. Soalnya Hmm. jujur ya, Iya. aku pun kemarin nggak expect. Jadi aku jujur aja kemarin aku dapat GPA-nya rendah, dapat IPK-nya rendah. Aku takut nih buat ngebilang ke orang tua. Iya. Kayak takut ekspektasi mereka yang kayak gue bakal tinggi lah atau semacamnya. Dengan melihat GPA aku yang rendah itu mereka bakal kecewa. Dan ternyata at the end aku mungkin karena kayak aku nggak boleh bohong nih. Iya. Uh, aku harus bilang nih kayak akhirnya ada di suatu saat aku ditanyain GPA-nya gimana deh, udah keluar belum? Iya, iya, iya. Aku dengan berat hati mengomong GPA aku segini ya, segini ya. Aku kaget reaksi mereka tuh kayak, oh, bukan meremehkan ya, kayak oh ya udah nggak apa-apa, ntar berusaha lagi ya. Karena Menerima. iya menerima, karena mereka pun tahu apa namanya kemampuan kita tuh seperti apa. Mereka tahu lah, maksudnya kayak transisi kita dari di Indonesia ke Malaysia pun seperti apa. Iya. Makanya itu aku kaget dengan kejujuran itu yang bisa merubah mereka sih lebih baik. Tapi gini bang, pasti ada orang tua yang kayak memaksa juga. Maksudnya kayak menetapkan diri anaknya itu untuk jadi sukses lah, untuk jadi apa dengan mereka udah biayain kuliah harus mereka dapat benefitnya, pasti ada dong orang tuanya seperti Iya, itu, benar banget. seperti itu. Nah, kira-kira apa sih mengatasinya?
Oke, ketika ada orang tua, ini sebenarnya lebih mendalam lagi ya, ini masalah kasus konseling keluarga lagi nih, Oh, ya kan, iya. ada case-nya mengarah ke sana. Karena kan Mhm, itu bakal berimpact kepada kita yang kuliah di luar ini. Apalagi dengan jurusan-jurusan yang susah, benar, paham apa paham, culture-culture yang baru, dosen yang baru yang tidak pernah kita temuin, bahasa mhm, seperti itu sih. Pasti ada aja yang seperti itu benar. memang. Ini sebuah pertanyaan yang cukup complicated ya menurut saya ya, karena sasaran yang harus kita ketika hal ini terjadi, yang sasaran yang harus saya sampaikan jawabannya adalah ke orang tuanya. Bukan ke, Anak ya. anaknya, iya. Karena kejujuran dari seorang anak ini adalah salah satu upaya yang ditunjukkan, bukti bahwa dia bersungguh-sungguh ketika dia jujur dan menyampaikan hasilnya seperti ini loh. Hasil belajar saya seperti ini, saya sudah berusaha maksimal dan ketika orang tua tidak menerima, jadi sasarannya adalah orang tuanya nih, yang harus diberikan pemahaman gitu loh. Karena mungkin orang tuanya, tidak mengetahui apa yang terjadi bahwa, eee, ketika anak saya lagi dalam proses pendidikan di luar negeri itu tidak sama dengan budaya itu. Tapi menurut saya, case-case ini tidak terlalu besar, menurut saya. Kecil terjadi hal tersebut. Kalaupun Yaps. ada, pasti yang dilibatkan adalah orang-orang konseling. Karena, Mhm. anak berusaha jujur untuk menyampaikan kejujuran, orang tua pun kadang pasti berpikir, "Wah, ketika saya memberikan tekanan yang kuat kepada anak saya juga tidak akan maksimal belajar." Ya kan? Hasilnya tidak sesuai harapan. Yang ingin diharapkan orang tua ketika anaknya merantau, pendewasaan secara mental. Pendewasaan seperti termasuk kejujuran, dia sudah mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, sudah tahu mana yang lebih baik untuk dirinya dan masa depannya. Harapan daripada orang tua tuh ketika anaknya berpendidikan ya seperti itu salah satunya. Oke, Jadi, paham. eee, yang ingin saya sampaikan bahwa tetaplah jujur walaupun misalnya hasilnya sangat berat kepada apa yang diharapkan oleh orang tua karena kejujuran itu mungkin bisa bukan mungkin lagi karena kejujuran itu akan menurunkan stres dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang. Jadi intinya jujur itu poin pertama buat kalian yang Yes, punya masalah dengan orang tuanya mungkin ya, betul. mungkin. Dan juga karena gini guys, karena aku pun merasa kayak kita pun yakin, maksudnya gua dan Bang Hamdi dan semuanya pun yakin kita semua tuh udah mencoba untuk sebisa kita mungkin, Berusaha. sekemampuan kita mungkin, karena kita pun tidak bisa melewati kemampuan kita. Kita tidak bisa over limit lah dengan Yes, diri kita sendiri. benar banget. Makanya kalian harus bersyukur juga dengan itu, kayak eh, kita udah bekerja keras sesuai kita, walaupun realitanya, walaupun kalian kadang merasa kayak gue belum all in, belum belum All out dan belum all semuanya. in banget ke di sini, tapi tanpa disadarin kalian sudah berusaha untuk memperbaiki itu semua step by step, karena perubahan itu tidak cepat, emang butuh waktu. Dan apalagi tujuan orang tua kalian memasuki kalian di sini, pasti orang tua kalian juga mikir dong kemampuan kalian seperti apa. Sedikit orang tua yang menyuruh anaknya untuk kuliah di sini tanpa kemampuan anaknya sendiri, karena bakal susah. Contohnya gini, contohnya kayak orang tua itu menyuruh anaknya kuliah di Harvard, kan Hmm, nggak realistis dong. betul. Padahal sedangkan Mhm. orang tua tahu kalau apa namanya, anaknya itu kemampuannya tidak tidak sampai di situ, belum sampai di situ. Ya jadi kita harus memikir realistisnya juga. Berarti untuk masalah mental drop ini, apalagi yang sering banyak terjadi adalah isu tentang itu sih, tentang cara bagaimana menggapai ekspektasi orang tua sih, gitu. Saya mau tambah sedikit, ada beberapa satu case yang cukup menarik tentang ekspektasi orang tua itu. Itu di anak-anak semester 4 yang dulu lah, dia sempat ngobrol sama saya. Bang, saya menghadapi ekspektasi orang tua itu ketika saya ada tugas, gue pasti nelpon bang, katanya. Gimana kamu cerita? Jadi kan orang tua tuh harapnya saya bisa lulus dengan nilai sekian. Dan setiap proses belajar saya selalu telepon, mah sekarang saya lagi buat matematika tapi matematikanya cukup susah. Orang tuanya langsung sadar kalau susah nggak apa-apa yang penting kamu pas aja.
Itulah, Cukup, bercerita, yang penting cukup. bercerita dan jujur itu paling penting. Dan ketika setiap ada masalah, sampaikanlah kepada orang tua, saya tidak mampu seperti ini, tapi saya berusaha untuk bisa lolos daripada mata pelajaran ini, kuliah ini. Dan itu mungkin akan membuat orang tua kita menurunkan ekspektasinya, dan karena melihat kejujuran daripada anak tersebut. Paham. Jujur sebenarnya cerita begini tuh aku sangat suka banget. Karena disinilah tempat aku kayak apa ya, meluapkan apa yang diri aku. Soalnya jujur itu yang aku rasain juga sekarang, kayak ekspektasi orang tua aku juga besar kepada aku, tapi aku merasa kayak apa namanya, aku sampai sekarang pun aku masih merasa aku menjadi beban. Aku sampai sekarang pun masih merasa aku belum memenuhi ekspektasi mereka. Itu sih. Gak apa-apa. Ke-distract dikit guys. Oke. Itu bisa jadi motivasi buat kita, Paham? jadi self control buat kita untuk bisa lebih maju lagi. Dan suatu saat yakinkan pada diri kita, suatu saat gua akan melebihi daripada ekspektasi orang tua saya. Yaps. Iya, itu adalah motivasi. Gak apa-apa lebih. Mimpi itu boleh seluas-luasnya, ya kan? Tinggal kita usaha dan doa memang harus selalu diperkuat. Satu lagi aku juga mau nambahin tentang mental drop ini. Iya. Dari abang aku juga ya, abang aku. Hmm. Karena kayak misal orang tua selalu menanyakan ya, apa namanya, bagaimana proses gini-gini lah semacam-macamnya. Abis itu kita dengan emosionalnya kita kayak kita selalu membikin itu seperti kayak apa ya, bisa dibilang ya, susah sih bahasanya. Pokoknya abang aku bilang kayak orang tua tuh apa, nggak butuh proses, tapi butuhnya membuktikan. Maksudnya bukan nggak butuh proses ya, maksudnya kayak nggak butuh lu ngomong apa, lu ngomong kayak gini, lu ngomong kayak gini. Hasilnya apa? Iya, orang tuh cuma butuh hasil. Itu sih. Itu yang abang aku sempat sampaikan di aku. Makanya kayak sekarang aku kuliah di Malaysia pun aku eh, aku aku tahulah diri aku kemampuan seperti apa. Aku tidak menyombongkan diri aku sendiri. Aku kuliah di Malaysia bukan karena aku sadar lah dengan diri aku bukan orang yang pintar banget juga enggak, yang bagaimana ya, biasa aja lah. Makanya itu sih, makanya aku cuma bisa kayak let it flow, tetaplah berusaha. Betul. Memperbaiki diri sendiri. Itu sih cara mengatasi kalau dari aku mental drop itu sendiri. Bener banget. Mungkin lanjut kali ya. Lanjut kita. Udah jujur kayaknya udah panjang juga sih ini. Iya. Soalnya lumayan ilmu banget sih buat mental issue ini. Tanpa sadar, Bizar pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang pernah dialami, dan cukup realistis, cukup linier ya dengan perbincangan kita pada hari ini. Sama tema kita lah, mental issue. Karena jujur aja aku cocok banget sama mengundang Bang Hamdi karena dalam diri aku juga aku sangat suka mengobrol dengan mental-mental inilah. Menarik. Berarti itu. Jadi kita sama-sama connect ya. Iya, makanya cocok nih, nyambung nih obrolan kita. Oke. Mungkin sebelum kita yang ke terakhir, kita satu ini dulu sih, apa namanya, satu pertanyaan sebelum yang terakhir setelah mental drop ini adalah overthinking. Biasanya kita saat malam hari itu entah kenapa kita selalu overthinking, entah itu overthinking assignment, entah itu overthinking kayak ya macam-macam lah. Overthinking yang terjadi banyak, entah itu overthinking kayak yang tadi aku bilang, overthinking kalau kita tidak sesuai ekspektasi. Itu sih pemicu overthinking saat malam hari. Iya, kenapa overthinking itu selalu muncul di malam hari? Karena di malam hari itu adalah tempat waktunya kita beristirahat. Waktu kita beristirahat, otak yang seharusnya tubuh dan fisik, jiwa dan raga kita harusnya istirahat, itu merefleksi semua permasalahan pada hari itu dan sebelumnya. Makanya seringkali pikiran kita itu bertumpuk di malam hari, yang seharusnya kita beristirahat, tetapi karena ada masalah yang belum terselesaikan, di saat jam istirahat muncullah permasalahan itu. Overthinking itu adalah salah satu bagi saya ya, ada yang negatif, ada yang positif. Ya, kalau yang negatifnya ya memang cukup
menguras energi kita, menguras mental kita. Overthinking dikarenakan adanya permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki harapan kita tinggi dan itu tidak tercapai. Paham tak? Paham, paham, paham. Lalu bagaimana cara menghadapi overthinking itu? Ketika waktunya kita istirahat, istirahat aja, Iya sih. ya kan? Kalau lu capek ya tidur, ya kan? Waktunya bekerja ya kerja. Jangan menunda-nunda agar tidak terjadi overthinking. Jangan selalu menunda-nunda, Saiman, ya kan? Ingat bahwa overthinking itu tidak memberikan dampak yang begitu positif untuk diri kita. Ada overthinking misalnya, karena overthinking itu bisa menyebabkan anxiety, kecemasan, Yes, ya kan? betul, anxiety. Itu bisa membuat kita jadi anxiety. Ketika anxiety, jadi anxiety itu ada anxiety yang normal dan ada anxiety yang benar-benar sudah mengarah ke mental. Anxiety normal itu cemas, ya, disebut dulu cemas, baru kecemasan. Beda loh cemas dengan kecemasan. Cemas itu adalah sesuatu yang normal karena kita berpikir sebagai bentuk pertahanan diri. Wah, gua harus selesaiin tugas, kalau nggak selesai, hasilnya akan kembali ke diri gua juga, ya kan? Nilai kita bakalan anjlok. Itu namanya cemas. Itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi ketika hal itu terus mengganggu keseharian kita karena tidak dapat solusi, makanya itu mengarah ke anxiety, kecemasan. Solusinya untuk overthinking ya selesaikan masalah itu. Kalau masalah itu sudah seharusnya diselesaikan, ditunda-tunda, overthinking akan terus lanjut. Cemasan terus akan lanjut. Aku setuju dengan yang tadi, yang istirahat tadi, karena gini, aku kan di sini juga mengikuti organisasi ya. Iya. Aku mengikuti PPI UUM, aku mengikuti PPI Malaysia, aku memegang event-event. Itu salah satu setiap malam yang aku pikirkan kayak event aku berjalan lah. Dan aku selalu diingetin, aku selalu dibilang sama teman-teman aku di sini. Iya. W teman aku, W my friend, mereka selalu ngerasa, padahal aku jujur guys, aku sebenarnya dibilang deket banget enggak, tapi entah kenapa mereka tahu situasi aku, mereka tahu keadaan aku, makanya akhirnya mereka bilang, udah Zat, lu istirahat sekarang, lu tenangin diri lu, ntar lanjut lagi besok lagi. Wah, itu itu gue keren banget teman kayak gitu tuh. yes, betul, itu jujur pas aku mendengar itu, aku merasa tersentuh banget. Kayak ini bukan alay ya guys, maksudnya kayak, tapi inilah yang aku dapat saat temen aku ngomong gitu, kayak aku shock, kok mereka seolah-olah peduli lah, seolah-olah tahu banget apa yang aku lagi alamin sekarang. Jadi ada di waktu saat aku kemarin, kayak aku lagi capek-capeknya dengan dunia perkuliahan ini, kayak assignment, abis itu event, abis itu semuanya yang tiba-tiba, soalnya ada juga guys dosen yang kayak tiba-tiba ini tugas, habis itu numpuk nih tugas-tugas, dan Jadi pikiran disitulah jadi overload ya. jadi overload nih. Habis itu jadi pas aku ngumpul sama temen aku juga jujur orangnya kalau apalagi buat event ya, aku karena orangnya pengen suka banget acara, aku sat dan di saat itu kita ngobrol lah, aku dengan teman-teman aku, dengan dengan teman-teman aku, kita berpendapat lah, besok di akhir kayak mungkin karena aku udah juga jujur di situ juga aku nggak tidur, jadi capek banget, pikiran mental diri lah, capek banget, energi tuh kuras. Habis itu kayak teman-teman aku bilang, udah Zar, kan kita juga udah dapet nih sekarang omongannya gimana, udah mending lu sekarang istirahatin pikiran lu, kita semua tahu kok lu capek di situ. Wah, aku Punya merasa support kayak system yang bagus. yes, betul, itulah salah satu pelarian aku sih, makanya kayak gue respect banget sama teman-teman gue di sini, kayak suka banget namanya, nggak bisa berkata-kata. Iya. Yang menariknya dari Wizard, salah satu pengalaman ini buat saya berpendapat seperti ini. Orang yang memiliki merantau untuk pendidikan, dengan bertemu dengan orang yang sama-sama perantau pendidikan, itu bisa cepat saling mengerti, memahami ya, Yep, betul menghargai dan sekali. menghormati. Seakan-akan dia melihat diri kita, kita pun melihat dirinya dia lagi sedang berjuang. Betul. Soalnya gue nggak tahu ya, aku nggak tahu di Indonesia pasti ada aja yang begini, tapi yang aku alami di sini ya seperti itu. Dengan teman-teman yang di sini saling care-nya itu sih yang aku salut banget di sini.
Dan kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang lagi, realitanya teman seperti itu jadi keluarga buat kita. Betul, seperti tadi yang kita udah mention Mm-mm. untuk yang homesick tadi ya, Bener banget, pelarian kita. Itu sih berarti buat overthinking ya, malam betul. hari kayak Please, overthinking, jangan waktunya tidur, tidurlah buat kalian. yes, betul Waktunya untuk untuk mengerjain tugas, ya kerjakanlah tugas. ya kembali lagi ke time management tadi. Iya, Jadi time waktu management, maksudnya kayak betul. karena kayak tidur pun kalau kalian masih memikirkan overthinking, soalnya ada aja guys, ada aja overthinking yang kayak sebenarnya tidak harus dipikirkan. Betul, hal yang Tidak harus kecil. dipikirkan malam itu. Kayak bisa di setelah-telahnya. Tidak urgent lah bisa dibilang. Tapi kalian memikirkan itu yang membuat kalian kayak cemas, tidak tidur. Itu sih yang harus kalian kendalikan sebenarnya. Betul. Sayangi diri kalian ya. Wah, ya betul. Sayangi diri kalian. Kalau kalian nggak mau mengalami permasalahan, ya sayangi diri kalian. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya bekerja ya bekerja. Bukan waktunya malam justru ikut kalian begadang, main-main, ngerumpi, begadang ikut. Iya, Dan Kak. Yes, waktunya tidur betul. ya tidur. Mm-mm. Biar esok paginya kalian tetap bisa Pokoknya fokus. intinya kalian kalau merasa diri kalian capek, tidak usah dipaksakan, guys. Bener banget. Istirahat tuh penting banget. Karena banyak dari kita yang kayak kita udah capek tapi kita memaksakan diri kita untuk aktivitas lagi. Bagus. Seperti itu sih. Segmen terakhir adalah mental survival kit. Jadi mental apa yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi dunia ini. Dunia Maksudnya apa tuh? dunia Dunia bukan yang mana? ya dunia luas ya. Maksudnya dunia ini tuh ya perkuliahan ini, Iya. perkuliahan di luar negeri ini, dunia anak rantau lah. Ya, survival kit apa yang harus kita hadapin dan harus kita siapkan. Contohnya kayak financial anxiety, survive semesternya, habis itu emotional dan homesick, habis itu yang tadi yang kita sempat mention juga membangun support system itu sih. Kayak mental survival kit itu. Saya mau balik ke Wizard. Mm-mm. Emang Wizard sudah berapa semester di sini kalau boleh tahu? Jujur semester 2. Semester 2. Dalam proses 2 semester ini udah setahun lah artinya ya. Betul? Pasti itu bisa terjawab langsung. Apa Yes. survival kit yang Wizard lakuin? Dan saya rasa apa jawabannya itu, saya rasa di pikiran saya sama juga. Dan apa yang ada di pikiran saya sama dengan teman-teman yang merantau. Coba dah, jawab salah satunya aja. Mungkin sebenarnya aku melihat ini semua karena ini ya sih, adaptasi yang ada di sini kayak financial anxiety. Kita apa namanya, kita tidak bisa memastikan kayak pengeluaran kita di sini cuma bisa segini nih, pengeluaran uang kita segini doang nih, cuma dapat segini nih nantinya. Kita tidak bisa gitu guys, kita harus realistis apa yang terjadi. Kayak contohnya sekarang nih finansial. Contohnya sekarang kayak yang keadaan di saat ini rupiah melemah, ringgit naik, itu yang harus kita adaptasi kembali, yang kita harus siap memprepare financial itu. Iya. Itu yang pertama. Kedua, survive semester kalau dari aku yang aku sudah dapat sebenarnya adalah intinya ikutin dan kerjakan apa yang di kuliah kalian berikan. Contohnya assignment, tugas-tugas, project. Intinya kalian ikutin aja terus. Maksudnya kayak kalian kerjakan. Kalian tidak usah, maaf ke distract. Kalian tidak usah sangat memikirkan kayak final exam seperti apa nantinya, mid exam seperti apa. Itu pikiran nanti. Karena kita di sini pun sebelum mid exam dan final exam, kita ada namanya study week. Itu kita 1 minggu full belajar, tidak ada kelas, tidak ada kuliah, itu benar full 1 minggu belajar mandiri, dan itu kita harus adaptasi dengan itu. Itu salah satu kalau dari aku cara survive semester di sini. Mengikuti lah, jangan kayak ada assignment kita nggak kerjain, leha-leha lah bisa dibilang. Itu sih kalau survive semester. Kalau emotional dan homesick, mungkin yang tadi udah sempat dibahas ya, curhat ke teman untuk pelarian selain ke orang tua. Teman yang tepat pastinya. Teman yang tepat, betul. Karena ada orang yang kayak emang deket sama orang tuanya cerita, tapi ada juga orang yang
tidak dekat, bukan tidak dekat sama orang tua, tapi bukan tempat dia pelarian ke ceritanya. Jadi mengatasi itu ya pelariannya ke teman kalian. Kalau misalnya nggak bisa juga, pelariannya kemana? Ke Allah. Iya. Berdoa ke masjid. Karena jujur aku pernah guys, jadi waktu itu lagi sedih-sedihnya banget, maksudnya lagi mental banget lah, kayak Ada masalah nggak banget ada lah. masalah banget, tapi ini aku nggak bisa cerita ke teman, apalagi ke keluarga, nggak bisa banget. Akhirnya aku meluapkan itu dengan cara ibadah, dengan cara aku nangis bener. Mungkin aku pertama kali nangis pas berdoa di situ lah. Aku bener Wah. mencurahkan banget, aku bener stres banget, tapi alhamdulillah dengan adanya itu aku lebih tenang, dan seterusnya aku jadi lebih bisa mengadaptasi dengan itulah, bisa Cukup ringan lah ya meringankan cukup ringan beban. untuk menghadapinya. Eh, Membangun support system ya itu tadi sih, teman itu. Apa semuanya yang disampaikan untuk survival kit ini semuanya sudah disampaikan oleh Wisar. Yang paling utama dalam survival kit itu yang 4 yang tadi saya cakap, itu asas daripada mental kita. Yang penting pikiran kita baik-baik saja, perilaku kita tetap baik-baik saja, emosi kita tetap baik-baik saja, fisik kita tetap baik-baik saja. Berat badan naik turun itu hal biasa, jangan terlalu dipikirin. Iya betul, itu mah Itu mah biasa. biasanya Kalau mah. waktunya gemuk ya kita bakalan gemuk. Artinya mata uang lagi baik-baik aja. Aduh ya Allah, jujur stres banget. Mata Iya. uang guys. Apalagi yang kita yang independen ya kan. Yes, betul. Financial independent. Yang scholarship pun juga ya saya rasa tidak jauh beda dengan apa yang kita alamin ya kan. Iya betul, walaupun mereka scholarship juga kayak berbeda dengan kita, tapi tetap aja mereka pasti ada ngerasain namanya financial anxiety. Betul banget. Anxiety itu kembali ke kita lah. Sesuatu yang negatif usahakan tetap positif. Bagaimana cara mengubah negatif jadi positif? Thinking untuk pikir, sabar, ikhlas, Betul. ya kan, dan bersyukur. Itu aja kan. Ya itu jujur setuju banget guys, karena jujur tanpa disadarin sebenarnya kalian mengeluhkan itu kalian tidak bersyukur. Maksudnya kayak kalian belum bersyukur dengan apa yang kalian punya sekarang. Contohnya gini, contohnya kayak kalian mengeluh kayak apa namanya, kok gue begini ya, kok gue stres, kok gue punya hidup yang kayak berat banget, apa namanya, assignment di mana-mana, habis itu tekanan yang ada pun itu, tapi kalian belum bersyukur yang hal-hal selain itu. Kayak kalian bersyukur kalian bisa hidup di luar negeri, kalian Benar. bersyukur kalian masih di provide dengan orang tua kalian tidak hidup sendiri, kalian harus bersyukur dengan hal-hal kecil lah. Itu sih. Itu jujur Benar. makanya aku setuju banget dengan bersyukur tadi. Sabar, ikhlas, syukur. Yes, betul. Salah satu keyword bagi seluruh manusia yang merantau maupun nggak merantau, ya kan? Betul. Iya. Itu sih Kita apa? itu tiga kita kunci juga ya, yang bisa membuat kita tetap positive thinking. Ya intinya bersyukur aja guys. Maksudnya kayak dalam artian apa ya? Kalian tuh udah bahkan aku pun sampai sekarang speechless ya. Maksudnya kayak kaget. Wih, di Malaysia nih aku nih. Alhamdulillah banget kan. Maksudnya kayak impian aku yang keluar di luar negeri akhirnya tercapai. Alhamdulillahnya orang tua masih bisa provide. Pokoknya intinya apapun yang kalian punya, sekecil apapun, walaupun misalnya banyak negatif, maksudnya bukan banyak negatif, banyak kekurangan juga, tapi disyukurin aja. Benar. Berdoa untuk dilancarkan dan diperbanyak rezekinya. Amin. Itu sih. Jiwa yang sehat itu datangnya dari kita sendiri. Untuk kita sendiri. Mental yang sehat datangnya dari kita untuk kita. Ya, itu pesannya guys. Ya, pesannya itu ya. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Jangan terlalu stres dengan kehidupan di luar sini. Iya. Apa masalah ekspektasi itu biasalah. Maksudnya kayak itu masih bisa dihandle. Karena ada satu kata yang pernah aku dengar kayak ekspektasi adalah musuh terbesarmu. Bukan musuh terbesar.
ya kayak rokok bisa membunuhmu. Hmm. Karena saking banyaknya kita berekspektasi, habis itu ekspektasinya tiba-tiba gagal. Jadinya Jadinya halusinasi. jadinya hancur buat kita sendiri. Ya adalah Oke, jiwa yang sehat datanya dari kita untuk untuk kita. kita. Karena ini udah panjang banget soalnya. Iya, Udah 40 menit kan kita speechless 40 menit. Ya alright. udah, oke guys. Itu dari kita semua. Terima kasih untuk podcast kali ini. Terima kasih Bang Hamdi. Terima kasih banyak juga Terima untuk kasih Mas atas Rizal. podcast hari ini. Terima kasih. Kita tutup sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.